Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan saya. Kali ini untuk kali yang kesekian kita akan bersama-sama dalam ruang perjanjian lama secara live. Kita akan membahas topik-topik yang hangat, yang viral, yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik tentang Allah Tritunggal. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik kita bicara tentang pasal 1 ayat 26 dan 27, khususnya kalau kita melihat, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ada beberapa pandangan tentang kata marilah kita. Dan kalau saudara juga menyaksikan tayangan-tayangan di YouTube, ini menjadi sesuatu satu tayangan yang viral yang kalau saudara perhatikan ada banyak menimbulkan pergesekan atau perdebatan satu dengan yang lain. Bahkan kalau saudara menyaksikan tayangan YouTube dari misalnya seorang pakar Ibrani dari Ibu Rita Wahyu, ini juga menjadi sorotan publik atau juga menjadi perdebatan yang terjadi karena pandangan beliau terhadap marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ada di dalam tayangan kita kali ini. Nah, kita lihat pandangan-pandangan terhadap kata ganti jamak kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Kata kita mengacu kepada pengadilan surgawinya yang mencakup para malaikat, anak-anak Allah dan serafim. Biasanya mereka berkata, kelompok ini berkata bahwa kata marilah kita, kata kita di situ berarti Allah dengan malaikatnya. Oke. Kemudian yang kedua, kata kita bisa menunjuk kepada sisa-sisa politeisme yang disadur dari mitos-mitos Babel. Mengapa saya tampilkan ini? Karena konteks kita secara live ini adalah ruang belajar perjanjian lama. Meskipun secara proporsional kita akan lebih banyak nanti membahas tentang kata kita, apakah itu malaikat atau Allah Tritunggal. Namun sekali lagi dalam ruang pelajaran perjanjian lama ini kita akan mencoba lihat juga sisi-sisi yang lain yang biasanya juga menjadi diskusi teologis di ruang-ruang atau tempat-tempat belajar teologi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata kita merupakan rujukan kepada jamak keagungan atau plural of majesty. Kemudian yang keempat dikatakan kata kita merupakan rujukan kepada jamak kesepakatan. Ini juga bukan sesuatu yang baru atau yang disebut dengan plural of deliberation. Nah, kemudian yang berikut kata kita. Ini mungkin sesuatu yang agak lebih aneh menunjuk kepada bumi yang baru saja diciptakan Allah. Jadi kata kita di situ berarti Allah dan bumi yang baru saja diciptakan oleh Allah. Nah, mari kita lihat pada bagian-bagian. Sebelum kita membahas pada bagian-bagian itu, kita lihat dulu berdasarkan konteks Kejadian pasal 1 tentang keunikan penciptaan manusia. Mengapa perlu saya pertama-tama menjelaskan ini? Karena ini adalah konteks. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 pada bagian yang terakhir. Setelah segala sesuatu Tuhan ciptakan.
dan bagaimana proses penciptaan manusia itu terjadi yang betul-betul unik, berbeda dari ciptaan yang lain. Ya, saudara perhatikan. Yang pertama yang bisa kita lihat. Kalau saudara perhatikan di ayat 26 awal penciptaan umat manusia ditandai dengan dan Tuhan berfirman. Ya. Namun ada sesuatu yang total berbeda. Ya. Kalau sebelumnya dan Tuhan berfirman kemudian diikuti dengan kalimat ya, jadilah atau adalah, maka ada, itu bersifat impersonal, dipakai orang ketiga tunggal ya, jadilah atau yehi ya. Tetapi ketika bicara tentang penciptaan manusia tidak dipakai perintah yang bersifat impersonal, tetapi bersifat personal. Orang pertama, naase, ya, marilah kita menjadikan. Ini yang kita perhatikan. Oke, kedua, di dalam kisah penciptaan sebelumnya, penciptaan setiap makhluk selalu dikatakan diciptakan menurut jenisnya. Memang kalimat menurut jenisnya agak kurang kelihatan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita membacanya dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani, kita akan menemukan misalnya lemino, menurut jenisnya, atau leminehu, menurut jenis mereka, atau menurut jenis kalian, ya, leminehem, menurut jenis mereka. Jadi ada istilah menurut jenis, ya. Ya, kalau saudara perhatikan apakah jenisnya itu tunggal atau jenisnya itu jamak. Tetapi kalau kita memperhatikan, ya, kita lihat. Ya, yang ketiga, pada penciptaan manusia secara khusus dicatat jenis kelamin atau yang kita kenal dengan gender, pria dan wanita, yang tidak terdapat pada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, narasi tersebut menekankan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai pria dan wanita. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat alur penciptaan yang secara universal kemudian masuk kepada penciptaan manusia yang memiliki keunikan-keunikan. Yang keempat ialah hanya manusia yang diberi kekuasaan dalam ciptaan Tuhan. Wilayah kekuasaan ini secara tegas dinyatakan atas semua makhluk hidup lainnya. Makhluk, ya, langit, laut, dan darat. Nah, kalau kita perhatikan, jadi kita memikirkan ya ayat 26 dan 27 ini dalam konteks penciptaan. Sekali lagi, dalam konteks penciptaan. Oke? Maka sekarang kita perhatikan. Keempat perbedaan ini sangat penting dipahami, ya. Dalam poin pertama, Elohim membuat pernyataan atau perencanaan niat yang jelas, ya. Marilah kita menjadikan manusia. Ini adalah pernyataan unik, ya. Yang pertama di sepanjang pasal ini, ya, biasanya kalau saudara perhatikan di ayat 3, 6, 9, 14, 20, ya, dia selalu berkata biarlah ada atau jadilah, ya. Tetapi kemudian di ayat 26, di ayat 26 dengan penciptaan umat manusia dia berkata, marilah kita menjadikan, ya. Saudara perhatikan. Kalau kita perhatikan pun secara gramatikal atau tata bahasa dalam bahasa Ibrani, ada satu perbedaan atau satu pergeseran pola yang umum yang dipakai oleh Musa sebagai penulis kitab ini. Dari penggunaan kata kerja dalam bentuk yusif, ya, atau satu perintah yang bisa diperlembut, dipertegas, kepada kohortatif, ya, dari kata let there be menjadi let us make, ya. Hal ini sangat penting. Jadi dari yusif ke kohortatif, ya. Kohortatif itu satu perintah yang sifatnya lebih bersifat ajakan, ya. Satu perintah yang sebenarnya bisa diperhalus atau juga bisa dipertegas. Nah, tentulah dari sisi gramatikal ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya penulis kitab Kejadian ini ingin menunjukkan sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam pada bagian yang
terakhir. Kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan itu. Jadi saudara, sangatlah jelas bagi kita bagaimana keunikan-keunikan penciptaan manusia itu sungguh kita bisa melihat di dalam konteks penciptaan. Kemudian kalau saudara perhatikan, ya, kita memperhatikan pada bagian-bagian itu, ya, kita kemudian mari kita lihat, ya, ada pandangan, ya. Oke, dengan demikian saudara, maaf, sesungguhnya Elohim tidak hanya menciptakan manusia, ya. Ya, saudara perhatikan, dia akan menciptakan manusia secara unik dengan berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. Elohim menggunakan kata ganti jamak pribadi, ya, kita, yang secara jelas merujuk pada dua orang atau lebih. Ya, saudara perhatikan di situ. Ya. Kata ganti kita menggambarkan Elohim ketika ia menciptakan manusia dalam gambar kita dan rupa kita. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Ya, saudara perhatikan di situ. Oke. Nah, kita sekarang tiba pada bagaimana pandangan-pandangan seperti yang saya katakan tadi, ya. Salah satu pandangan tentang kata kita dalam ayat yang ke-26, sekali lagi saya sengaja, karena saya sangat tertarik dengan pernyataan Ibu Rita, ya, saya juga sangat menghormati beliau, tetapi menurut saya ada pandangan yang perlu dikritisi, ya, yang beliau katakan ayat 26 termasuk ayat 26 ini adalah menunjuk kepada malaikat, ya, saudara bisa. Saya tidak tampilkan linknya beliau, tapi saudara bisa menyaksikan di YouTube, ya. Nah, kelompok ini atau penggagas yang berkata bahwa ini malaikat, ya, mereka berkata bahwa di dalam ayat 26 tidak dipakai kata menciptakan, ya, kalau saudara lihat memang tidak dipakai kata menciptakan, tapi menjadikan. Dan kata menciptakan hanya dipakai untuk Allah, dan itu baru di ayat 27. Sekali lagi, saya pertegas, pandangan yang berkata bahwa ayat 26 kata kita mengacu kepada Allah dan malaikat, ya, dengan dalil bahwa di dalam ayat 26 tidak dipakai kata menciptakan, tapi menjadikan. Sehingga karena ini kata menjadikan, menurut penggagas atau kelompok ini tidak ada salahnya bahwa Allah menyertakan malaikat di situ, ya. Jadi kita lihat, sehingga ayat 26 terpisah dengan ayat 27. Maka saya katakan itu jadi satu pertanyaan. Jika pada ayat 26 Allah menyertakan malaikat dalam rancangan penciptaan, demikian kira-kira kalau kita mengikuti alur pemikiran kelompok yang berkata itu malaikat, tetapi di ayat 27 hanya Allah yang menciptakan. Dan itu memang jelas dikatakan, ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Oke. Tetapi ya, pertanyaannya ialah, ya, apakah ayat 26 dan 27 itu harus dipisah? Sehingga ketika Allah berkata di dalam ayat yang ke-26, marilah kita menjadikan, ya, kata menjadikan di situ sehingga ada alasan Allah untuk mengajak malaikat untuk berperan serta. Tetapi kemudian di ayat 27, ya, dia hanya menciptakannya secara sendiri. Wow, ini saya pikir saya nggak tahu cara berpikir ini bagaimana, ya. Jadi ada pemisahan. Apakah istilah menjadikan dan menciptakan harus diartikan secara berbeda dalam konteks tersebut? Ya, sekali lagi karena alasannya, lihat ayat 27. Di situ Allah yang menciptakan. Dan kata menciptakan bara bukankah hanya dikenakan kepada Allah? Oke, sehingga kalau di dalam ayat 26 yang menurut saya itu konteks langsung dari ayat 27,
Allah berkata marilah kita, itu kemudian dimaksudkan Allah mengajak malaikat-malaikat, tetapi di ayat 27 Allah sendiri yang menciptakan. Saya sulit menerima cara berpikir ini. Jadi ada pemisahan yang terjadi antara ayat 26 dan 27. Oke? Apakah kata bara menciptakan dan kata asa menjadikan tidak dipakai secara bergantian dalam konteks? Saudara, saya akan kasih tunjuk kepada saudara, ya, perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Kejadian, saudara juga bisa melakukan penelitian, kalau ada yang kurang, saudara bisa tambah. Tetapi paling tidak saya mencoba menunjukkan bahwa secara interchangeable atau secara bergantian, ya, kata ini dipakai, ya, di dalam ayat-ayat itu. Lihat, ayat 1 dipakai kata menciptakan, ayat kalau kita perhatikan ayat 1 ayat 3, sampai pasal 1 ayat 31 dikatakan dijadikan. Oke, jadi ayat 1 menciptakan, kemudian ayat 31 itu menjadikan atau dijadikan. Oke. Dalam pasal 3, oke, saudara perhatikan, dalam pasal 3 ayat dalam pasal 1 ayat 7 dikatakan menjadikan. Ya, ada double nomornya, ya. Tapi yang saudara lihat adalah 1.27, ya. Nah, saudara, menjadikan, oke. Kemudian pasal 1 ayat 16 menjadikan. Oke. Pasal 1 ayat 21 menciptakan. Pasal 1 ayat 25 menjadikan. Oke, saudara perhatikan. Pasal 1 ayat 26 menjadikan, pasal 1 ayat 27 menciptakan, 3 kali, sebanyak 3 kali yang kita lihat. Pasal 2 ayat 2 dijadikan, saudara perhatikan. Pasal 2 ayat 3, kedua-dua istilah penciptaan dan dijadikan dipakai secara bersama-sama. Pasal 2 ayat 4 diciptakan dan menjadikan juga dipakai bersama-sama. Maka sangatlah jelas, saudara. Perhatikan, kata bara dan asa tidak dapat dipisahkan dalam konteks ini. Dan ayat 26 bagian dari ayat 27, ya. Jadi jika dalam ayat 26 Allah berbicara kepada malaikat, menurut pandangan ini, menurut pandangan sekelompok orang, ya, maka konsekuensinya malaikat memiliki andil dalam penciptaan manusia. Karena ayat 26 dan ayat 27 saudara nggak bisa pisahkan. Hanya berdasarkan istilah yang sebenarnya dipakai secara interchangeable, secara bergantian, silih berganti. Jadi jelas ya, sampai di sini jelas dulu, tidak ada pemisahan itu. Ya, jadi kalau saudara katakan kita dalam pasal 1 ayat 26 Allah dengan malaikat, maka jelaslah di ayat 27 sesungguhnya Allah sedang menciptakan manusia juga bersama dengan malaikat. Tapi saudara perhatikan ya, coba kita lihat di dalam ayat 27, istilah gambar dan rupa dipakai tunggal. Harusnya dipakai jamak. Kalau memang menciptakan itu, di situ juga malaikat. Oke. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat 26. Karena dalam tata bahasa Ibrani kalau saudara menyelidiki, oke, memang ada ketentuan kalau kata bendanya jamak, ya, menurut tata bahasa Ibrani, maka kata kerjanya jamak, kata sifatnya jamak. Ini ketentuan yang umum. Tetapi ketika ini dikenakan kepada Allah, seringkali ketentuan ini ada pengecualian. Misalnya contoh, kalau saudara perhatikan pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kata Allah Elohim itu jamak, tapi kata menciptakan itu bara, tunggal. Tetapi dalam bagian-bagian lain pasti memang ada ayat-ayat tertentu yang kata Elohim kemudian juga disertai dengan kata kerja jamak. Memang seringkali, dan kalau saudara bisa melihat, kalau kita menyelidiki, memang yang paling banyak seringkali kata benda jamak untuk Allah seringkali diikuti dengan kata kerja tunggal, meskipun tidak seluruhnya. Ya, saya perlu katakan ini, ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, sehingga ini menjadi tanda tanya. Apakah memang malaikat ada andil untuk penciptaan? Oke?
Satu hal yang sangat jelas, kalau saudara membaca Alkitab, manusia tidak diciptakan menurut gambar malaikat, tetapi menurut gambar Elohim yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan dia tidak perlu berkonsultasi dengan malaikat. Saudara perhatikan itu. Ya. Kan aneh? Ya. Pencipta harus minta pertimbangan dari ciptaan. Kita bisa bayangkan itu, ya. Jadi penciptanya model apa itu? Apakah dia maha kuasa? Ya. Apakah dia maha segalanya? Kalau dia meminta pertimbangan, kemudian dia meminta nasihat. Dan kalau saudara katakan itu kan kata menjadikan. Saudara, saya sudah berikan bukti bahwa kata menjadikan dan menciptakan dipakai secara interchangeable, secara bergantian, dan tidak ada masalah di situ. Ya. Kemudian kita bukanlah Elohim yang berbicara kepada malaikat, tetapi Elohim berbicara kepada rekan yang setara dalam ketuhanan. Inilah yang disebut dengan Tritunggal. Tidak ada dalam konteks, ya, atau dalam teks manapun malaikat ikut menciptakan. Silakan saudara buktikan. Ya, oke. Jadi saya harus katakan ini. Kemudian berkonsultasi dengan malaikat, ya. Hal itu bertentangan dengan pemikiran sentral kitab Perjanjian Lama dan seluruh Alkitab. Ya, yang menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang menciptakan seluruh dunia. Itu jelas. Oke, jika memang penulis bermaksud untuk memberitahu kepada kita bahwa Tuhan minta nasihat, pertimbangan, ajakan, Alkitab akan secara eksplisit menyatakan dengan siapa dia berkonsultasi, seperti dalam bagian lain yang biasanya dikutip oleh kelompok ini. Ya, coba saudara lihat nanti. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 dan seterusnya. Ya, kalau saudara memperhatikan teks-teks ini, ya, Tuhan mengajak berunding siapa yang akan melakukan tugas. Ya, kalau saudara memperhatikan misalnya, coba kita buka ya 1 Raja-Raja. Oke, kita perhatikan ayat-ayat itu. Ya, 1 Raja-Raja 22. Ya, kita melihat di situ ayat yang ke-19. Oke. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya. Coba saudara perhatikan ayat 20. Dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Jadi dia bertanya kepada majelis surgawi, ini jelas. Dan ini tidak sama dengan konteks Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, kitab-kitab lain, ayat-ayat lain, saudara bisa telisik sendiri. Oke? Jadi kita perhatikan. Penggunaan kata ganti jamak menunjukkan pluralitas Allah, Elohim. Prasa gambar rupa kita menekankan keunikan manusia di dalam ciptaan, dan ini juga diungkapkan dalam Mazmur pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini yang kita perhatikan. Oke? Tetapi para rabi Yahudi sebagai penggagas pandangan ini, memang saya sekali lagi, para rabi Yahudi sebagai penggagas pandangan ini selalu berusaha ngeles, berusaha untuk menghindari yang sudah jelas. Karena mereka sulit menerima Tritunggal. Mereka hanya memiliki pandangan Tuhan yang esa secara absolut. Dan biasanya kata esa selalu dihindari dari kata ehad. Tapi mereka selalu memakai kata yahid only, sendiri, menyendiri. Kalau kata ehad sangat jelas, bukan numerik, tetapi satu dalam gabungan atau kesatuan. Oke? Nah, ini yang kita lihat. Jadi ini sesuatu yang memang sengaja dihindari karena mereka tidak dapat menerima ketritunggalannya Tuhan. Ini kita perhatikan. Oke? Dan di salah satu kutipan dari Rabi Rasi yang saya memang juga kutip dari literatur dikatakan manusia diciptakan menurut gambar malaikat. Meskipun malaikat tidak membantu Tuhan menciptakan, dia mengutus kita untuk mengajarkan, ya, mengajarkan sopan santun
dan kerendahan hati, di mana orang yang lebih besar juga harus minta izin kepada yang lebih kecil. Wow, ini apakah memang betul ya? Jadi di dalam pasal 1 ayat 26 ini, kalau kita lihat latar belakang para rabi, ya, jadi Tuhan sedang mengedukasi, ya, menunjukkan kerendahan hati. Wow, ini satu hal yang luar biasa ya, kalau kita memperhatikan, ya. Apakah memang Tuhan bermaksud untuk mengajarkan tentang kesopanan dengan meminta nasihat kepada malaikat atau menyertakan mereka dalam penciptaan manusia? Ini loh aku Allah yang Maha Kuasa. Ini kutunjukkan, aku ini walaupun berkuasa, tapi kalian kuajak ini sebagai bukti dan sebagai edukasi supaya kalian juga ikut menghormati, ya. Orang yang besar itu harus menghormati kelompok yang kecil. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mengikuti pandangan para rabi yang justru memang mengelak dari kata Tritunggal, ya, konsep Tritunggal yang sangat jelas di dalam Alkitab kita. Oke? Pernyataan ini hanya merupakan asumsi, tidak pernah ada dalam Tanakh. Apakah itu dalam Torah, atau itu dalam Nevi'im, apakah itu dalam Ketubim, ya? Ya, tidak ada seperti itu. Tidak pernah ada seperti itu. Nah, kalau saya coba membandingkan penciptaan, ya, versi Talmud misalnya yang juga ada di dalam literatur, ya. Saya mengutip dari In the Name Rab, ketika Yang Kudus yang diberkati memutuskan untuk menciptakan manusia, Dia pertama kali menciptakan sekelompok malaikat yang mengatur, dan Tuhan bertanya kepada mereka. Sekali lagi, ini hanya kutipan. Kita mau membandingkan, oh rupanya cara berpikir itu bisa jadi berasal dari pemikiran para rabi ini. Haruskah kita menjadikan manusia menurut gambar kita? Para malaikat berkata kepadanya, Tuhan alam semesta alam, apakah perbuatan makhluk yang ini kau ciptakan ini? Jadi sebelum diciptakan memang Tuhan bertanya menurut versi ini, ya. Apa perbuatan mereka? Nanti kelakuannya kayak apa? Gitu ya. Wow, ini luar biasa. Ya, Tuhan berkata kepada mereka ini dan itu. Jadi, ya ini penjelasannya. Akan menjadi perbuatannya sesuai dengan sifat. Sesuai dengan sifat yang akan saya tanamkan di dalam dirinya. Oh, bisa jadi kalau kita memahami, wah ya memang manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya. Para malaikat berkata kepadanya, Tuhan alam semesta, apakah manusia itu bahwa engkau memperhatikannya, dan anak manusia bahwa engkau mengindahkannya? Makhluk seperti itu tidak layak untuk diciptakan. Saudara perhatikan. Jadi ketika Tuhan minta pertimbangan kepada malaikat, ya, yang tadi dalam konteks yang berbeda, ingin mengajarkan atau mengedukasi mereka tentang arti kerendahan hati, kesopan santunan, justru penciptaan itu bisa di-delay, bisa mengalami pandangan, karena ternyata malaikat dalam konteks atau versi Talmud yang saya kutip ini justru mengatakan, wah, untuk apa? Sepertinya malaikat sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup manusia yang akan diciptakan. Wah, ini luar biasa ya cerita ini. Tetapi kemudian Tuhan mengulurkan jari kelingkingnya di antara para malaikat dan membakarnya dalam api. Wah, hal yang sama terjadi dengan malaikat kelompok kedua. Jadi ada 1 sampai 2 kelompok yang berkata demikian dan yang mengalami pemusnahan oleh api dari Tuhan. Ya. Kemudian datanglah kelompok yang ketiga. Tuhan alam semesta, 2 kelompok pertama sudah datang ke hadapan Tuhanku, dan apa yang mereka dapatkan? Ya. Wah, ini kelompok ini adalah kelompok yang lebih humble, yang lebih menempatkan kuasa Tuhan kepada kuasa Tuhan sendiri. Mereka tidak mencoba memberi pertimbangan. Sesungguhnya seluruh alam semesta adalah milikmu. Apapun yang engkau inginkan Tuhan, silakan lakukan. Nah, waktu saya membaca-baca di dalam, ya, kemudian juga saya pernah share kepada mahasiswa di kelas. Ya, ini kayaknya mirip-mirip dengan 2 cerita dalam 2 raja-raja. Ya, kalau saudara memperhatikan dalam 2 raja-raja pasal yang pertama, ini ceritanya agak mirip meskipun tokohnya berbeda. Ya, saudara silakan baca di situ nanti. Bagaimana ada utusan-utusan dari Raja Ahazia, ada sampai 3 kelompok
yang dengan kesombongan, dengan otoritas dari Raja Ahazia mereka mencoba memerintah siapa ini? Elia turun. Tapi akhirnya Elia justru menurunkan api dan mereka mati sampai 2 kelompok. Kelompok yang ketiga sama dengan kelompok malaikat dalam versi ini tidak mati. Ya. Oke, ini versi penciptaan dalam konteks yang berbeda. Oke. Kemudian sebagai pembuktian, coba kita lihat pembacaan secara intertekstual bahwa itu bukan malaikat. Kejadian 3 ayat 22. Di sana dikatakan manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kata kita di situ tidak pernah menunjuk kepada Tuhan, Allah, dan malaikat. Tapi menunjuk kepada Allah Sang Tritunggal. Allah Tritunggal itu. Oke? Tapi tidak ada dalam konteks yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang berbicara. Ya, kalau saudara perhatikan. Ya. Dan kalau saudara perhatikan diskusi pasal 3 ayat 22 atau teks dalam pasal 3 ayat 22, kita tidak bisa lepaskan bagaimana proses atau kronologis manusia itu jatuh di dalam dosa. Ayat-ayat itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Dan yang bicara dalam konteks kejatuhan manusia adalah Tuhan sendiri. Tidak pernah ada malaikat yang bicara kepada manusia, Adam dan Hawa. Karena itu kalau Tuhan katakan manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, dia tidak bermaksud menunjukkan aku dan para malaikatku, tidak. Karena ini rentetan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, jadi sangat jelas di situ. Oke. Kemudian Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Kata turun dan membingungkan atau mengacau balaukan, keduanya dipakai kata kerja jamak. Jadi saudara perhatikan, ini salah satu 2 contoh tata bahasa Ibrani yang memang standar. Jadi kata bendanya jamak, kemudian kata kerjanya juga dipakai jamak. Ya, jika digabungkan dengan kata ganti kami sebagai Yahweh dalam ayat berikutnya, maka tidak mungkin ini bisa diartikan sebagai malaikat. Oke? Kemudian yang berikutnya, Yesaya 6 ayat 8. Oke? Yesaya 6 ayat 8 memang dalam bahasa Indonesia, siapakah, kalau saudara perhatikan, ya, dikatakan ayat yang terakhir itu, oke, Yesaya pasal 6 ayat 8. Siapakah yang mau pergi untuk kami? Jadi itu bahasa aslinya, ya. Siapakah yang akan pergi untuk kami? Bukan siapakah yang pergi untuk aku. Oke? Ya. Saudara perhatikan. Kalau kita katakan kami di sini adalah Allah dan malaikat. Ya. Saudara perhatikan, seluruh perjanjian lama sangat jelas. Tidak ada satu teks dimanapun, dalam teks apapun, yang berkata bahwa seorang nabi digambarkan sebagai utusan malaikat atau sebagai juru bicara malaikat. Oke, ini sangat jelas. Jadi dari pembuktian-pembuktian ini, maka ya haruslah diambil kesimpulan bahwa ini tidak bicara tentang malaikat. Dari gramatikalnya sangat jelas, dari konteksnya sangat jelas, dari compare antara teks itu dengan teks-teks lain sangat jelas. Oke? Nah, ada pandangan yang berikut. Ya, karena ini ruang belajar perjanjian lama untuk teman-teman yang khususnya belajar perjanjian lama, ya. Maka saya menambahkan, ada yang berkata, oh itu sisa-sisa politeisme. Ya, seorang teolog yang bernama Driver, kalau saudara baca buku-bukunya, dia selalu berseberangan dengan teolog-teolog evangelikal pada umumnya. Dia selalu berkata, semua yang ada di dalam Alkitab, kitab-kitab perjanjian lama itu saduran. Ya, jadi ada catatan-catatan mitos yang kemudian dibersihkan. Ya, atau istilahnya kalau di dalam perjanjian baru kita mengenal istilah demitologisasi, maka di dalam perjanjian
lama kita mengenal istilah depaganisasi, ya. Jadi membuang unsur-unsur pagan atau kafir, kemudian mengisinya dengan unsur-unsur yang ya lebih baik dapat diterima, kira-kira begitu. Oke. Nah, saya pikir ini juga tidak dapat kita terima. Oke, saudara bisa lihat catatan-catatan itu. Karena sekali lagi, isu kita pada hari ini konsentrasinya pada bagian yang pertama tadi, ini sebagai tambahan saja. Oke. Pluralitas Tuhan tidak diwakili oleh politeisme pagan. Ya, Tuhan sedang merepresentasikan dirinya sebagai pluralitas sejati dalam kesatuan, seperti yang ditegaskan dalam Yesaya ya, 6 ayat 8 dan Kejadian 1 ayat 26. Nah, ada satu alasan yang agak samar. Dan saya mau katakan saya juga tadinya memiliki pandangan ini. Dan bahkan juga mungkin dalam diktat-diktat yang saya buat, mungkin masih ada catatan bahwa kata kita ini bisa diterima sebagai plural of majesty, jamak keagungan. Dan teolog-teolog Injili pada umumnya menerima ini karena rasa-rasanya jamak keagungan itu tidak bermasalah, ya. Tapi kita harus mengatakan tidak ada boleh aksen atau A yang bias atau A yang kabur, ya. Kalau A gitu ya. Jadi walaupun ini kelihatannya tidak bermasalah, tapi apakah memang jamak keagungan ada di dalam konsep perjanjian lama? Ya. Misalnya kalau kita lihat jamak keagungan, jadi kata kami di sini sebenarnya ini menjelaskan bagaimana Allah sedang, ya, kalau kita perhatikan catatan berikut, coba kita lihat. Ya, sedang menjelaskan keagungannya. Ya, dia sedang berbicara dalam konteks sebagai raja. Oke? Tetapi dalam teks Ibrani, raja-raja Yehuda dan Israel tidak pernah menggunakan jamak keagungan. Boleh, silakan, karena ini ruang belajar, jadi saudara juga boleh tunjukkan ke saya. Ya, tidak pernah. Oke, dalam perjanjian lama, ya, khususnya, ya, tidak ada contoh lain dari seorang raja yang menggunakan kata kerja jamak atau kata ganti jamak dari dirinya sendiri dalam jamak keagungan. Jadi saran ini atau pandangan ini pun tidak ada buktinya dalam perjanjian lama. Ya, seringkali saya juga mendengar teman-teman dari suku-suku tertentu berkata, kalau dia bersaksi, dia sendiri pribadi atau tunggal bersaksi, tapi dia katakan, kami ingin bersaksi, ya, kata kami, ya, dari ini kebudayaan. Saya pikir tidak ada masalah. Tapi apakah itu sama? Ya, ketika Allah berkata kami, ya, itu seperti yang dikatakan tadi ini, semacam edukasi untuk menunjukkan bahwa Allah itu agung dan ini ingin menunjukkan kebesaran Allah dan seterusnya. Oke, kita perhatikan. Orang Yahudi dan teolog Kristen mengatakan bahwa jamak hanya bentuk jamak keagungan seperti yang digunakan oleh para penguasa dan raja. Tetapi penggunaan untuk jamak seperti itu tidak diketahui saat itu. Oke, saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan ya, jadi tidak diketahui. Maka saudara lihat, kita tidak menemukan hal seperti itu. Ya, tidak ada. Oke. Jadi ini sangat jelas. Misalnya contoh yang dikasih, meskipun Ratu Inggris menggunakan plural of majesty, ya kan beda. Ya. Bangsa barat bukan Yahudi, sedangkan Israel adalah bangsa Semit di Timur Tengah. Jadi ini sangat beda. Jadi kita tidak boleh memasukkan kalau itu plural majesty dalam konteks kerajaan modern, itu tidak ada dalam konteks Ibrani. Mungkin saya yang belum sampai ke sana, silakan saudara juga ajari saya. Nggak apa-apa, ini namanya juga ruang belajar gitu ya. Oke, teman-teman. Ya. Nah, namun plural excellentie semacam apa, atau plural majesty semacam itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Musa dan para nabi, Firaun, Nebukadnezar, Daud, dan semua raja lain di tanah. Jadi tidak ada. Oke? Raja dalam PL berbicara dalam bentuk tunggal. Dan ini beberapa bukti. Oke? Saya buka misalnya Kejadian. Saudara perhatikan Kejadian. Ya, kita buka Kejadian pasal yang 41
Saudara perhatikan, saya hanya memberikan 1-2 pembuktian. Pasal 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini, aku. Jelas? Bukan kami. Jadi kalau ini yang dimaksudkan jamak keagungan, ya tidak ada pada tempatnya. Oke. Daniel 3 ayat 29. Saudara bisa baca sendiri. Kemudian Esra 1-2 dan mungkin masih banyak lain ya. Oke. Bukan karena orang Israel tidak tahu bagaimana menggunakan kata kami, mereka kemudian tidak menggunakan, tapi raja tidak menggunakannya saat mereka berfungsi sebagai raja. Ini sangat jelas, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, tetapi kalau kita memperhatikan misalnya doa pengakuan di hadapan Tuhan, ini adalah cara utama penggunaan kata kami, ya. Tidak dalam konteks raja-raja. Beberapa orang besar, ya, mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka memakai kata kita, ya. Apakah itu Yesaya, Daniel, Nehemia, ya. Saudara bisa lihat contoh-contoh ini. Oke. Kita buka saja salah satu. Misalnya kita buka Yesaya. Oke. Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Ya, kita perhatikan Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun. Saudara perhatikan. Saudara bisa perhatikan ayat-ayat yang lain, ya. Perhatikan ayat 5 dari Yesaya 52 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Jadi Yesaya di sini mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari bangsa pada waktu itu. Atau bisa jadi kalau kita buat secara umum, Nabi ini sedang mengidentifikasikan dirinya dengan kondisi bangsanya pada waktu itu. Jadi tidak ada bicara tentang plural of majesty, tetapi justru sebenarnya kata kami kita dalam PL itu bicara ketika ada pengakuan dosa yang mungkin dilakukan secara pribadi tapi bisa diakui secara kolektif karena Nabi itu bagian dari bangsanya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira beberapa ya. Kami atau kita digunakan dalam pengakuan dosa, tetapi tidak pernah digunakan dalam konteks seorang raja yang berbicara tentang dirinya dan istananya. Anda juga tidak akan menemukan raja berbicara tentang dirinya dan rakyatnya sebagai kami. Ketika dia berbicara, ya, di dalam konteks apapun, dia selalu berkata, aku. Oke. Ini kita perhatikan. Jadi tidak ada. Ini masalah besar. Ya, teman-teman yang masih punya pandangan ini, dan saya juga dulu belajar dari dosen-dosen saya. Wah iya, tidak ada sepertinya. Tapi kita harus tegas. Apa bicara plural of majesty? Atau ini bicara tentang, memang bukan itu. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, kalau kita memperhatikan, jadi sangat jelas. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan plural jamak, plural musyawarah atau disebut dengan plural of deliberation, ya. Jamak musyawarah berarti pembicara atau Allah sedang berbicara atau sedang berunding dengan dirinya sendiri. Jadi berarti dikatakan ini jamak tapi Allah sedang berunding dengan dirinya sendiri. Oke. Ya. Di dalam ya ada contoh yang diberikan. Tetapi lagi-lagi apakah ini yang dimaksud? Silakan saudara bisa mengkajinya, ya. Contoh ini dipakai untuk mendukung bentuk jamak musyawarah dalam Kejadian 1 ayat 26 yang digunakan dalam kedua bagian ini, baik Yesaya 6 ayat 8 maupun Kejadian 1 ayat 26. Tapi menurut saya ini tidak ada tempatnya. Oke, saudara perhatikan. Pandangan yang sama mengacu kepada Kejadian 3 ayat 22, kata ganti orang pertama, kita adalah Elohim yang berunding dengan dirinya sendiri. Apa memang seperti itu? Ya. Dan saya sudah jelaskan tadi alasan-alasannya.
ayat ini adalah musyawarah. Tuhan berdialog dengan dirinya sendiri dan mengamati bahwa manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita dalam mengetahui yang baik dan yang jahat. Sangat tidak mungkin bahwa Yahweh Elohim yang Maha Tahu dan Maha Kuasa berbicara dengan diri. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa Elohim harus dipahami sebagai pluralitas. Dengan kata lain, ini bicara tentang Tritunggal, saudara. Ya. Nanti pada bagian-bagian lain mungkin kita perlu belajar. Ya, kalau kita lihat Perjanjian Lama, maka saya juga sangat heran. Kenapa ada kelompok Unitarianism? Padahal pengajaran Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ayub sangat jelas, tidak ada tempat bagi Unitarian, tidak ada. Ya, dan semua ayat yang coba dicomot sebenarnya dipelintir, dan lebih tepat kalau itu dikatakan bukan eksegesi tapi esegesi. Dan ada begitu banyak pembuktian. Dan kalau kita mencoba belajar dari Perjanjian Lama itu sangat kaya dengan pengajaran tentang Tritunggal. Nah, ini yang kita perhatikan. Ya, jamak musyawarah, Allah berbicara dengan diri, tidak diperlukan ketika Tuhan adalah pluralitas. Dia berdiskusi dengan, ya, di dalam ketritunggalan itu. Jadi tidak berdiskusi dengan dirinya sendiri. Ini harus jelas. Ya, berdiskusi dengan diri sendiri berbeda dengan berdiskusi dengan rekan yang setara dalam Tritunggal, berbeda. Oke? Ini juga pandangan yang menurut saya memang agak aneh. Kami itu berarti Allah dan bumi yang diciptakan. Oke, saudara perhatikan. Marilah kita menjadikan ini menunjuk kepada aku, Allah, dan bumi yang disebutkan atau diciptakan sebelumnya. Oke, mari kita menjadikan manusia, bumi mengeluarkan tubuh dari unsur-unsurnya, itu tanah. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, pandangan ini yang ingin berkata, sebagaimana ciptaan yang lain diciptakan dari bumi, termasuk manusia yang diciptakan dari tanah. Maka kata kami di situ, menurut pandangan ini, adalah bicara tentang aku Allah dan bumi yang baru diciptakan. Tapi ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya. Ya, kalau saudara perhatikan, dalam kapasitas tubuhnya dikatakan dia akan serupa dengan bumi karena dia diambil dari tanah. Tapi dalam kapasitas roh, dia serupa dengan Tuhan yang mengembuskan napas melalui lubang hidung sehingga ia menjadi makhluk hidup. Ini saya pikir pandangan yang tidak terlalu terlalu dibuat-buat. Salah satu masalah utama dengan penafsiran. Kenapa di sini? Ya, kalau kita perhatikan di ayat 3, 6, 9, 14, 20 dan 24 tidak ada kata ganti orang, saudara. Kenapa di sini? Ya, kemudian baru ada orang berkata, ketika ada kata ganti, oh ini Allah dan bumi. Ini sangat tidak rasional. Oke? Ya. Saudara perhatikan, jadi ini pandangan yang tidak rasional. Nah, saya hanya ingin memberi contoh, ya, ada hal yang ditunjukkan memang dalam PL yang berhubungan dengan langit dan bumi. Ketika bangsa Israel itu memberontak, ya, saudara bisa perhatikan dalam Ulangan, ya, itu ada ayatnya, dan juga di dalam kitab Yesaya pasal 1 dan seterusnya. Tuhan selalu memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Kalau ini benar, tapi ini pun tidak dalam pengertian literal pasti. Kita harus kembalikan kepada teks itu. Jadi tidak ada tempat kata kami itu berarti Allah dan bumi yang diciptakan. Saudara, saya pikir bagian-bagian yang saya jelaskan memang konsentrasinya kepada malaikat, ya, atau bukan. Jelas bukan. Tapi ada beberapa tambahan informasi yang saudara bisa terima atau tidak. Tapi itu yang bisa kita pelajari dalam ruang Perjanjian Lama kali ini. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, dari sesi kita kali ini, maka kita lihat, ya, sangatlah jelas bahwa Tuhan tidak harus meminta pertimbangan atau nasihat dari manapun
Apakah itu materi seperti pandangan aku dan bumi, atau makhluk ciptaan seperti dikatakan itu malaikat? Seperti ini juga yang ditegaskan oleh Yesaya pasal 40 ayat 13. Oke? Marilah kita menjadikan itu berbicara tentang Allah Tritunggal. Jadi sangat jelas saudara, melalui ruang belajar perjanjian lama kali ini kita belajar ya bahwa kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 tidak bicara tentang Allah dan malaikat. Tidak, karena ini melanggar seluruh pusat berita Alkitab, perjanjian lama khususnya, bahwa hanya Allah pencipta. Dan kemudian untuk menghindar dari situ, kemudian saudara memisahkan Kejadian 26 dan 27. Ini juga tidak tepat. Berbedanya pemakaian bara dan asa, ini juga tidak tepat. Karena saya sudah tunjukkan bukti-buktinya. Jadi saudara, silahkan. Ini bagian yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah kiranya melalui tayangan live pada Sabtu 15 ya. Ini 15 Mei ya 2021 ya, kiranya tayangan ini bisa menjadi wacana bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan atau pernyataan, saudara bisa masukkan di live chat atau bisa masukkan di komentar. Kalau live ini telah berakhir, nanti saya pasti akan dengan senang hati berdiskusi dengan semua sahabat dan semua saudara. Sekali lagi terima kasih karena saudara setia menyaksikan tayangan-tayangan pada Boker Top Channel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.